Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian yang saya hormati, beberapa hari lalu kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang mengguncang kita semua. Sebuah ledakan di SMA N 72 Jakarta di area masjid sekolah. Saat pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, tercatat puluhan siswa dan guru menjadi korban luka-luka. Peristiwa ini bukan hanya soal ledakan, tetapi soal banyak hal yang harus kita sadari dan merenungkan bersama. Kita masuk ke poin pertama, yaitu kronologi singkatnya. Hadirin, berdasarkan laporan, ledakan pertama terjadi dalam masjid sekolah saat khutbah Jumat atau mulai iqomah. Kemudian ledakan kedua di area kantin atau sekitar sekolah. Pelaku diduga seorang siswa di sekolah tersebut. Motif awal yang terungkap ada dugaan korban perundungan atau bullying yang kemudian melakukan aksi kekerasan sebagai bentuk balas dendam. Aparat keamanan sedang melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ini terorisme atau aksi individual yang dipicu faktor internal. Pelajaran yang perlu kita ambil dari tragedi ini, kita jangan berhenti hanya pada rasa sedih, tapi harus ada perubahan dalam sikap kita. Beberapa poin penting. Yang pertama adalah A. Keamanan di lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat kita aman. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sekolah harus jadi zona aman bagi siswa, guru, dan staf. Kebijakan pengamanan, pengawasan, dan kesadaran bersama sangat penting. Perundungan, bullying, dan dampaknya. Motif yang muncul menunjukkan bahwa perundungan bukan hal sepele. Bila seseorang terus-menerus merasakan tertekan, tersisih, atau menjadi korban bullying, maka potensi untuk melakukan hal ekstrim bisa muncul. Kita semua, siswa, guru, orang tua, mesti peka terhadap lingkungan sosial di sekolah. Siapa yang merasa tersosialisasi? Siapa yang sering jadi sasaran ejekan? Siapa yang butuh pendampingan? Tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaku atau pihak sekolah saja. Semua pihak punya peran. Siswa harus menjaga sikap, saling menghormati dan peduli. Guru dan sekolah harus memperhatikan ruang konsultasi dan membangun iklim inklusif. Orang tua juga harus aktif tahu kondisi anak, komunikasi terbuka, dan sinergi dengan sekolah. Poin D. Pentingnya menjaga kedamaian dan kewarasan di era digital. Di era kini, akses ke konten kekerasan, ide radikal, isolasi sosial semakin mudah. Peristiwa seperti SMA 72 menunjukkan bahwa ide ekstrim bisa menjalar lewat media sosial dan memunculkan kondisi psikologis yang terabaikan maka kita harus kritis terhadap apa yang kita lihat, dengar, dan bagikan. Poin ketiga, arah ke depan, apa yang dapat kita lakukan. Hadirin, mari kita wujudkan beberapa komitmen nyata, yaitu saling peduli satu sama lain. Bila kamu melihat temanmu tampak tertekan, terisolasi, atau sering diejek, ulurkan bantuan. Kadang hanya sapaan, ajakan obrol bisa sangat berarti. Menolak kekerasan dan bullying. Jika ada bullying di sekolah, jangan diam. Laporkan, ajak mediasi, bantu korban agar merasa aman. Membangun rasa aman di sekolah bersama siswa dan orang tua bisa bekerja sama membuat rumah kedua yang aman, mengedepankan nilai saling menghormati keterbukaan. Setelah membangun rasa aman di sekolah, ada memperkuat literasi digital dan mental. Kita semua harus tahu bahwa media sosial bisa memicu emosi, ide radikal, isolasi. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa menjaga diri dan teman kita dari hal bahaya. Menjaga kedamaian sebagai nilai luhur. Ledakan di tempat ibadah sekolah adalah pengingat bahwa kedamaian bukan hal sepele. Mari kita rawat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati dalam keragaman kita. Hadirin yang saya hormati, peristiwa di SMA N 72 Jakarta adalah luka bagi kita semua. Luka yang menuntut kita untuk bangkit bersama. Tidak cukup hanya merasa prihatin, tapi kita mesti bertindak. Kita harus menjadikan tragedi ini sebagai momentum kejernihan bahwa sekolah adalah tempat yang aman. Teman adalah bagian dari perjalanan kita, dan hidup bersama dengan harmoni adalah cita kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang peduli, bertanggung jawab, dan berani berubah untuk kebaikan bersama. Semoga korban segera pulih, semoga sekolah segera kembali menjadi tempat yang penuh semangat, belajar bukan ketakutan. Terima kasih atas
Sekian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.